Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, sahabatku, saudaraku. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap berpikir positif, tetap kreatif, tetap berkelimpahan rezekinya. Hari ini saya akan bercerita tentang sebagian aktivitas saya. Ya, karena pengalaman bagaimana menjalani hidup menjadi pengusaha ini sudah sebagian kita bukukan. Maka itu saya ingin menceritakan tentang buku-buku saya yang sudah saya mulai menulis itu sejak tahun berapa ini ya, kalau nggak salah 2003. Nah, ini buku pertama saya tahun 2003. Jadi ini awal-awal saya membangun perusahaan PT Country Lestari. Ini awal-awal itu saya mencoba membukukan cerita-cerita bagaimana yang melatar belakangi saya harus membuat perusahaan, saya harus mendidik para sales. Karena waktu itu hampir kurang lebih sekitar 200-an lebih lah saya punya sales. Jadi saya harus membuat materi, harus membuat pembelajaran kepada para sales saya untuk terus produktif dan sebagainya. Karena dialah pejuang-pejuang di garda terdepan ya, yang menjual produk saya, donat. Waktu itu nama mereknya Country Donat. Nah, ini buku saya yang pertama, aku tulis Aku Harus Jadi Pengusaha, Kiat Sukses Memulai Bisnis. Inilah buku pertama saya, yang ini sekali lagi isinya bagaimana memulai pengalaman saya meniti karir sebagai seorang salesman. Karena sebelum tahun 2000-an itu saya sudah menjadi salesman, seorang penjual keliling di Jakarta, Bekasi, Jabodetabek ini. Setiap hari ngasong, setiap hari ngukurin jalanan, keluar masuk gedung, keluar masuk kantor, perkantoran di Jakarta, Jabodetabek. Untuk apa? Untuk jualan. Aneka macam jualan ya, sebuah sudah kita lakukan, aneka macam produk. Dan pengalaman-pengalaman menggembleng mental seperti itulah yang kemudian menginspirasi saya harus jadi pengusaha. Jadi tidak mungkin saya akan terus bekerja dengan orang lain terus. Saya nggak mungkin terus bekerja di lapangan terus. Nggak mungkin, banyak hal lah yang kemudian melatar belakangi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akhirnya saya coba bukukan. Supaya apa? Kalau ada buku, artinya ada kenangan abadi, ada bukti abadi, ada jejak digital, ada sesuatu lah yang bisa menjadi monumen. Kalaupun saya meninggal misalnya, masih ada catatannya, masih ada kisahnya, sehingga anak cucu saya bisa melihat bahwa kakeknya dulu punya sebuah karya. Nah, ini pertama. Yang kedua, ini masih berkisar yang sama, hampir sama. Ini yang pertama ini yang menerbitkan Logung dari Yogyakarta. Ini yang memberi kata pengantar waktu itu adalah Pak Purdi Chandra yang memiliki Primagama. Kemudian ini yang kedua, buku saya juga, Kiat Sukses Memulai Bisnis. Ini juga masih sama, hampir, maksud saya bukunya beda, tapi ceritanya tentang bagaimana startup memulai ya, karena kita bukan orang kaya yang punya modal, tapi kita betul-betul mulai dari nol, mulai dari ngasong, mulai dari bagaimana kita jualan sebagai seorang sales.
Jadi tanpa modal, tanpa punya latar belakang pengusaha, keluarga saya bukan keluarga pengusaha, bahkan keluarga saya keluarga PNS, keluarga petani, orang tua saya. Sehingga saya ingin membukukan menjadi minimal kalau ini suatu ketika bisa menjadi pembelajaran anak-anak saya. Ya, teman-teman saya atau siapapun lah yang kemudian bisa menjadi pembelajaran, kalau ada bukunya maka ini bisa menjadi bukti. Jadi ini juga sama berkisah tentang bagaimana startup, bagaimana memulai. Jadi dua buku ini hampir sama, bagaimana untuk memulai sebuah usaha. Ini kisah pribadi banyakkan yang kemudian saya bukukan. Tapi jangan lupa, insya Allah bisa menjadi pembelajaran banyak orang. Dan yang terpenting di sini sahabat-sahabat, saudaraku semua, saya harus kasih tahu buku ini sudah nggak terbit lagi karena sejak 2003 waktu itu sampai beberapa kali cetak ulang dan sekarang sudah nggak terbit lagi. Saya nggak tahu penerbitnya masih ada atau enggak sekarang karena udah lama sekali juga nggak ketemu dengan mereka. Itu kira-kira saudaraku kisah buku pertama saya yang mudah-mudahan bisa menjadi dokumen digital buat saya dan mungkin teman-teman yang pengen tahu silakan. Sekali lagi ini ada dua buku yang saya karang di awal-awal saya membangun karir sebagai seorang pengusaha dan saya harus membuktikan bagaimana sepak terjang, bagaimana berjuang, bagaimana mental menggembleng untuk kita survive menjadi seorang pengusaha, dan ternyata tidak mudah dan semua butuh kerja keras, butuh pengorbanan, dan semuanya itu saya coba tuangkan dalam buku-buku yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi banyak orang. Inilah kisah dua buku awal saya. Saudaraku semua, buku berikutnya yang saya tulis ini bagian dari penggalan spiritualitas lah, bagaimana kita harus menjadi pengusaha bermanfaat buat banyak orang. Dan kemudian saya punya tulisan, bukunya berjudul To Be the Muslim Entrepreneur. Jadi ini sudah mulai bagaimana kita menjadi pengusaha muslim yang masa depannya bisa membantu banyak orang, dan kisah-kisah spiritual bagaimana saya harus mencoba mengelaborasikan, ya, karena memang bakat menulis ini sudah saya latih sejak masih di bangku kuliah dulu. Maka itu saya tulis yang kedua, ini buku ketiga ini buku ketiga saya yang waktu itu dikasih pengantar sama Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid. Waktu itu beliau adalah ketua MPR. Nah, kebetulan rumahnya bertetangga, jadi saya kenal baik dengan dia. Kemudian yang kedua dikasih pengantar Bapak Dr. Renal Kasali. Nah, beliau semua kita tahu, ahli ekonomi, ahli manajemen, guru besar di Universitas Indonesia Jakarta. Nah, dia memberi kata pengantar di sini, dan buku ini saya tulis di tahun berapa ini? Tahun 2007. Ini 2007 dan penerbitnya adalah di Jakarta sini, Al Kausar. Jadi ini buku ini singkat cerita berkisah tentang bagaimana perjalanan spiritual, ya, bagaimana saya harus menempuh sebuah proses mental spiritual gembleng, karena kita menjadi pengusaha ternyata tidak mudah, ya, banyak tekanan baik itu dari para pihak-pihak di luar sana seperti misalnya leasing, perbankan, ada Satpol PP yang nakal, ada orang-orang nakal lah yang kemudian kadang juga ada preman-preman yang ganggu bisnis-bisnis kita dan sebagainya lah, ya. Dan masih banyak lagi gangguan-gangguan itu, dan bagaimana saya mencoba menghadapi semua itu dengan spiritualitas yang seperti apa, dengan mimpi-mimpi seperti apa. Intinya bagaimana kita bisa memberi manfaat banyak orang, dan kemudian inilah yang kemudian saya tuangkan dalam buku yang ketiga, jadi To Be the Muslim Entrepreneur. Saya kasih quote, kiat sukses di usia muda. Ini waktu itu masih semangat, ya, masih muda, masih luar biasa dah pokoknya.
Ini kalau nggak salah saya tulis di saat saya punya pabrik country donat, kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 pabrik lah, atau 13, saya lupa ingat lah. Tapi ini sebuah perjalanan lah, yakin saya kira buat saya itu sangat-sangat bermakna sekali. Karena Pak ini sangat menginspirasi, dan ternyata ini best seller. Banyak orang beli buku ini, sampai cetak kalau nggak salah berapa kali, hampir 5 atau 8 kali cetak, saya juga lupa. Karena tidak semua dilaporkan ke saya penerbitnya. Ya saya sih udah jalan aja terus, yang penting buku itu menyebar sebanyak mungkin dan bermanfaat buat banyak orang. Karena sudah kita serahkan kepada penerbit untuk diterbitkan, dan silakan di tasarufkan yang sebaik-baiknya. Itu aja. Jadi ini buku ketiga saya yang kemudian terus terang banyak menginspirasi banyak orang, terutama bagaimana kita mengawinkan antara duniawi. Bisnis itu kan ngejar dunia, ngejar uang, ngejar dunia, ngejar uang, wah, ngejar kemewahan, ngejar pokoknya hal-hal yang sifatnya materi. Saat yang bersama kita seorang beragama, seorang yang memahami bagaimana kita punya Rasulullah, bagaimana Rasulullah bisa, Muhammad itu bisa menginspirasi kita karena beliau adalah seorang pengusaha. Bagaimana perilaku Rasulullah menjadi seorang pengusaha. Dan itulah yang kemudian saya coba kupas, saya coba tuangkan, dan saya coba praktekkan semampu yang saya bisa. Nah, buku inilah yang menjadi catatan sejarah, catatan digital yang kemudian mudah-mudahan tidak terlupakan oleh saya, yang kemudian ini juga menjadi motivasi saya, dan mudah-mudahan anak-anak saya tuh, cucu-cucu saya atau siapapun lah, ini bisa menjadi hal yang sangat positif untuk umat, untuk kita semuanya, sehingga to be the Muslim entrepreneur terus menyebar, terus bisa memberikan spirit bagaimana banyak orang-orang Muslim di negeri ini khususnya bisa menjadi seorang pengusaha, dan karena kita masih sangat membutuhkan itu. Ya, ini saudaraku buku yang ketiga dari saya, dan saya berharap semuanya ada manfaatnya. Saudaraku, sahabatku semua, yang luar biasa sekali lagi masih dari buku ini, buku yang ketiga ini, itu adalah saya mencoba di setiap penggantian bab selalu ada semacam motivasi. Ya, ada deklarasi hari ke-5, deklarasi hari ke-7, deklarasi dari hari pertama 1 bulan. Jadi mulai tanggal 1 tiap bulan itu kita coba untuk menjadikan motivasi. Jadi waktu itu karena sambil ngurusin sales gitu ya, ini saya bacakan nih materi-materi ini di sales tuh, misalnya contoh deklarasi tanggal 1. Jadi kalau pas ngumpulin sales tanggal 1 itu saya baca, hari ini merupakan tonggak awal kehidupan baru. Saya mengawalinya dengan senyum. Saya tanggalkan segala hal yang tidak menyenangkan di masa lalu. Orang akan melihat keberadaan baru saya dalam diriku. Wah, ini misalnya contoh terus. Dan itu setiap hari ketika saya meeting dengan sales, tanggal berapa, itu saya bacakan ini. Ya, makanya ini menjadi kisah pengalaman yang luar biasa buat saya. Maka itu alhamdulillah, mudah-mudahan, nggak tahu nih masih ada atau enggak di percetakan, saya nggak tahu. Nah, ini kemudian lanjutkan dengan buku berikutnya. Wah, ini buku yang keempat ya. Buku keempat saya bertuliskan Business Revolution. Aduh, luar biasa. Ini suatu bisnis yang sangat luar biasa buat aku. Karena apa? Ini semua kisah tentang marketing. Ini kisah tentang pengalaman menjadi sales. Ini pengalaman bagaimana saya menjalani, ditolak, diterima, dibanggakan banyak orang ya. Untuk apa? Karena saya kemudian dengan pengalaman menjadi seorang penjual, menjadi pengalaman menjadi seorang marketing, luar biasa. Ini yang kemudian saya bukukan dalam sebuah buku Business Revolution. Jadi saya ingin menginstal dari buku ini kepada banyak orang tentang bagaimana penolakan marketing itu harus bisa dilawan, harus bisa diyakinkan pada pihak-pihak di luar sana bahwa semua mimpi-mimpi kita itu sesungguhnya bisa kita kejar. Dan bagaimana ini menjadi sebuah revolusi pemikiran dari seorang yang ingin menjadi pengusaha, yang ingin berterjun di dunia marketing,
karena yang kita temui banyak orang. Dan ini buku ya, buku keempat ini saya terbitkan masih di Pustaka Al-Kausar Jakarta, yang kemudian diterbitkan 2006. Oh berarti sorry saya tadi salah ya barangkali ya. Oh iya benar ini benar. Kalau yang tadi To Be the Muslim Entrepreneur itu diterbitkan pertama tahun 2005 ya, saya tadi ada salah, mohon maaf, tadi aku bilang 2007 ya. Yang benar itu adalah To Be the Muslim Entrepreneur itu diterbitkan tahun 2005 untuk pertama kalinya, dan 2007 ini sudah cetakan yang keempat. Nah ini yang saya pegang ini yang keempat ya, bukan yang pertama. Jadi edisi-edisi yang sudah direvisi, dan ini To Be the Muslim Entrepreneur sekali lagi diterbitkan di tahun 2005, dan buku yang saya pegang ini adalah buku cetakan keempat di tahun 2007. Dan saudaraku, sahabatku, kalau yang ini buku lanjutannya adalah buku tentang marketing yang kemudian saya terbitkan di tahun 2006. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi semua orang, dan insya Allah kita terus berkarya. Dan semua buku-buku catatan ini adalah buku yang tanpa pustaka yang jelas, karena memang kita tulis dengan bahasa populer, dengan bahasa yang mengalir sesuai dengan pengalaman. Istilahnya bagaimana mudah dan enak, renyah dan ringan lah dibaca, jadi bacaan-bacaan populer yang sangat menyenangkan dan menginspirasi. Inilah buku saya, dan nanti akan saya ceritakan berikutnya. Yang jelas mudah-mudahan ini inspirasi semua banyak orang di sana. Business Revolution. Sahabatku, saudaraku, jadi Business Revolution ini merupakan bagaimana kita merombak cara berpikir lah. Jadi lebih kepada mindset apa yang harus disiapkan sebagai seorang pengusaha. Gambaran singkatnya seperti ini. Jadi kalau Anda menjadi pengusaha, pertanyaannya misalnya gini, seperti layaknya Anda misalnya mau memiliki rumah, yang Anda pilih itu milih di gang sempit atau milih yang di tempat yang lebar. Tentu semua orang akan milih yang lebar kalau uangnya ada. Tapi yang terpenting bukan uangnya, saudaraku. Yang terpenting adalah mindsetnya dulu. Kenapa? Kalau kita mau di gang sempit, kita akan berpikir, wah ini untuk masuk mobil susah. Maka tidak kebayang kita kalau hidup di gang sempit akan beli mobil. Tapi kalau kita di jalan raya, di jalan yang lebih lebar, atau yang memang alurnya atau jalurnya bisa buat mobil, atau kita beli rumah terus kemudian kita siapkan garasinya. Intinya pentingnya bagaimana memantaskan diri kita secara mental bahwa kita siap menjadi pengusaha. Kita harus siap merevolusi cara berpikir kita. Itulah mindset. Dan inilah yang kemudian menjadi fokus, menjadi inti utama dari buku ini, saudaraku, sahabatku, ya. Oke. Luar biasa, saudaraku. Jadi ini memang perjalanan yang saya sambi sebetulnya. Ini saya sambi ketika sambil bisnis, di siang hari bisnis, kadang punya waktu lenggang sambil pengalaman saya tulis ya di laptop saya tulis di jalanan dulu pakai pensil. Nanti begitu punya waktu malam hari, siang malam, bisa kita narasikan lebih detail. Selanjutnya, saudaraku, sahabatku, saya punya buku berikutnya, yakni buku yang kelima, yakni saya tulis dengan judul Bisnis Kok Mikir. Karena apa? Karena banyak orang mau mulai saja bingung. Terlalu kok ragu, gimana kalau nggak laku, bagaimana kalau bangkrut, bagaimana kalau tidak ada yang beli dan sebagainya, keraguan-keraguan seperti itu ya. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak ikut seminar, terlalu banyak mendengarkan orang, tapi tidak pernah berbuat. Itulah.
Jadi ini bagaimana saya ingin menginspirasi, udah take action aja, jangan banyak mikir. Maka itu saya kasih sindiran dengan sebuah judul buku berjudul Bisnis Kok Mikir. Nah, ini diterbitkan oleh, sebentar saya lupa ingat nih, yang menerbitkan adalah, nah, yang menerbitkan adalah Penebar Swadaya. Oh ya, ini yang menerbitkan adalah Grup Penebar Swadaya Bisnis Kok Mikir. Dan di Penebar Swadaya saya juga menerbitkan yang lain, masih beberapa buku yang lain yang semua tentang bisnis, saudaraku. Ya, ada beberapa yang masih juga di penerbit, sekarang belum terbit, ya. Dan yang saya beberapa lain lagi saya juga menulis dengan beberapa teman yang lain yang kisah-kisah, misalnya ini kisah sukses pebisnis muslim Indonesia. Nah, ini adalah kolaborasi, ya, tulisan kompilasi dengan banyak teman lah, banyak orang yang kemudian digabungkan. Masih ada Bisnis Kok Sarungan, ya, yang ini merupakan penelitian bersama di beberapa pondok pesantren untuk bagaimana kita memotivasi. Tidak semua ada bukunya, saudaraku, sahabatku, karena tercecer-cecer lah, maaf, kita beberapa kali pindah rumah dan sebagainya, akhirnya agak perpustakaan saya agak ruwet sedikit, sehingga tidak terkumpul beberapa. Tapi saya belum ketemu ke penerbit lagi. Kalau yang di LX Media Kompas itu judulnya adalah Action. Nah, itu ada juga di terbitkan oleh Kompas, saudaraku. Jadi semua buku-buku ini, ya, intinya saya ingin memberi inspirasi kepada banyak orang, memberi motivasi kepada banyak orang bahwa menulis itu penting. Sahabatku, buku yang saya kira cukup fenomenal aku tulis berjudul Bangkit dari Keterpurukan, Kiat Survive Berbisnis di Masa Sulit. Nah, ini saya tulis kalau tidak salah di akhir-akhir masa kebangkrutan bisnis di PT Country Lestari, Country Donat, ya, itu tahun 2008 kalau nggak salah saya tulis ini betul 2008. Jadi ini saya tulis di akhir perusahaan saya yang pertama itu PT Country Lestari itu bangkrut, jatuh dan tidak beredar lagi, tidak produksi lagi, dan bagaimana cerita-cerita kebangkrutannya bisa menjadi inspirasi supaya tidak terulang oleh banyak orang yang lain, keteroran apa yang saya pernah lakukan, ya, sehingga bangkrut dan sebagainya. Ini banyak juga cerita-cerita orang lain, teman-teman yang bangkrut dan sebagainya. Ini semua aku tulis, aku bukukan dengan judul Bangkit dari Keterpurukan. Ini sebuah buku yang mudah-mudahan menjadi antisipasi buat kawan-kawan yang menjadi pengusaha supaya tidak mengulangi banyak kesalahan yang sama, karena semua pengusaha pernah bangkrut. Jadi kebangkrutan jangan diartikan sebagai sebuah malapetaka, tapi itu cara Allah untuk mengganti supaya pindah ke bisnis yang lain yang lebih punya prospek lagi. Maka itu sejak itu juga saya berganti produk yang lain, berganti bisnis yang lain yang nanti akan saya ceritakan secara bertahap. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan semua buku-buku ini terus memberikan manfaat buat kita semua. Dan inti dari buku ini tadi saya ceritakan bagaimana kita harus mampu bangkit dari keterpurukan, dari kesulitan-kesulitan bisnis yang sedang dihadapi kita. Semua pasti ada jalan keluarnya. Kita harus yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik. Mengapa seseorang bangkrut, mengapa seseorang harus bangkit kembali, semua pasti ada hikmahnya. Dan itu semua Allah pesankan supaya kita terus waspada, kita terus semangat apapun yang terjadi. Kenapa? Karena bangkrut itu boleh, ganti produk itu boleh. Yang tidak boleh adalah berhenti berbisnis. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih terus berbisnis dengan aneka macam perusahaan yang sudah pernah saya lakukan setelah kebangkrutan yang pertama dan seterusnya. Itulah saudaraku, dan semua cerita-cerita bagaimana hiruk pikuk kayak seorang pengusaha saya ceritakan pengalaman-pengalaman ini melalui buku-buku saya. Inilah yang menginspirasi saya dan terus akan bersemangat, dan mudah-mudahan terus bisa berkarya bersama Anda, ya, bersama Anda. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, kita bisa berteman dan terus menjalin silaturahmi. Sekali lagi, ingat, kita harus terus semangat.
kita harus terus berinovasi dan kita harus terus berkarya. Buku adalah salah satu cara kita berkarya. Saudaraku, sahabatku, yang terpenting dari ini semua adalah bagaimana kita terus bisa memberi inspirasi, kita terus memberi manfaat, kita terus bisa membangun semangat kepada sebanyak mungkin orang sehingga optimisme kita terus terbangun. Lewat buku-buku ini saya mencoba mengelaborasi pikiran-pikiran saya sebagai sebuah karya yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua dan buat kita semua, warga bangsa negeri ini dan atau siapapun di manapun Anda berada. Saudaraku, sahabatku, saya kira itu beberapa penggal pekerjaan-pekerjaan atau apa-apa yang saya lakukan, mencoba untuk terus bisa berkarya supaya memberi manfaat kepada banyak orang. Dan mudah-mudahan ini memberi arti buat semuanya. Dan yang terakhir, saya hanya punya satu pesan, jangan lupa Anda subscribe terus sehingga bisa mengupdate informasi, karena dengan subscribe maka informasi-informasi channel ini terus bisa Anda ikuti secara reguler, secara update, sehingga menjadi penting untuk kita bisa menebar banyak orang.